Oke, selamat malam semua Sobat Pina. Semoga semuanya sehat selalu dan terima kasih sudah mengikuti serangkaian Personal Finance Series ini. Dan ini adalah series terakhir kita, yaitu tentang strategi investasi untuk cuan di masa depan. Nah, untuk Sobat-Sobat Pina yang sebelumnya belum mengikuti series ini, boleh banget berkabar ke kita melalui sosial media maupun melalui email kita, dan boleh banget untuk minta diadakan kembali atau misalkan pengen banget diajarkan kembali oleh Pak Eko, feel free to contact us ya. Dan kalau misalkan ada sobat-sobat Pina yang menginginkan webinar-webinar tertentu membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, mungkin asuransi juga, boleh banget untuk berkabar ke kita melalui sosial media atau email kita. Nah, untuk sobat-sobat Pina yang saat ini sudah mulai investasi tapi bingung mau mulai dari mana dan apa sih instrumen investasi yang ada di Indonesia dan ada di Pina ini. Nah, di series kali ini kita akan bantu jelaskan bagaimana sih investasi sesuai dengan kaidah investasi yang sesungguhnya, bukan mengenai cuannya saja, tapi juga membicarakan resiko yang ada pada investasi itu. Nah, tanpa lama-lama menunggu, kita sudah kedatangan oleh Pak Eko Endarto, CFP, selaku CFP dari Pina Aplikasi Bersama nih. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Pak Eko. Iya, malam Bintan, malam Mantap, teman-teman Pak semua. Eko. Iya, sorry, suara agak Sehat, terlambat ya. Pak. Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Alhamdulillah. Siap, siap. Nah, untuk malam ini yang ingin bertanya mengenai investasi, boleh banget langsung drop di kolom komentar dan kita akan mulai dalam hitungan detik. Dan inilah materi kita tentang personal finance series yang terakhir, yaitu tentang cara mengelola strategi investasi cuan untuk masa depan. Silakan Pak Eko Endarto. Waktu Oke, dan thank you. Thank you Bintan. Iya, selamat malam teman-teman semua, Sobat Bina semua. Senang sekali ada lagi di depan teman-teman semua untuk ngobrol, untuk diskusi ya tentang investasi. Setelah kita minggu lalu bicara mengenai properti, bicara mengenai budgeting, bicara mengenai hutang, dan kemudian kita udah membahas itu semua. Maka sekarang adalah waktunya kita untuk mencari uang. Ya, kenapa? Karena seperti kata Bindi, ya, budgeting properti tapi tidak mendapatkan keuntungan agak kurang sebenarnya, atau bisa dikatakan kita tidak optimal. Kenapa? Karena keuntungan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mengejar target kita ke depan. Kalau di materi sebelumnya, di salah satu materi bagaimana siklus kehidupan setiap orang, setiap manusia. Ya, artinya apa? Artinya ada kondisi di mana mau nggak mau kita harus menerima kondisi bahwa kita tidak lagi seperti sebelumnya. Artinya apa? Hasilan berbeda. Oke? Value seseorang berbeda. Nilai seseorang berbeda secara ekonomi. Sehingga apa? Sehingga ketika itu terjadi, jangan sampai belum memiliki senjata untuk menghadapi jadi. Itulah kenapa ada proteksi. Itulah kenapa ada detik. Itulah kenapa sekarang kita bicara cuan. Kenapa bicara cuan atau bicara keuntungan? Karena jelas uang itu kita pakai semua sekarang, kan nggak ada untuk masa depan. Tapi kalau untuk masa depan semua, kebutuhan bagaimana? Artinya apa? Apa yang kita dapat untuk apa? Untuk yaitu masa sekarang, kebutuhan sekarang, dan juga masa depan. Nah, untuk depan kebutuhan pertama ada masih. Halo Pak Eko, mohon maaf Pak. Sorry. Untuk koneksinya kelihatan kurang bagus ya Pak, soalnya suaranya patah-patah ya Pak. Oh gitu, sorry. Ini apakah sudah cukup jelas lagi? Tes. Nanti
Tes. Oke sih Pak, suaranya so far. Nanti takutnya patah-patah lagi Pak. Kenapa ya Pak? Oh gitu, sebentar ya. Sorry Mas sobat-sobat Nanda. Pina. Bentar, coba saya ganti pakai sumber ini ya, sumber apa namanya, sumber yang lain. Apakah suara cukup jelas? Jelas sekali Pak. Coba ya, kita coba lagi. Moga-moga ya, namanya juga kita apa namanya online ya, jadi harus Iya, apa namanya harus menyesuaikan. Sorry iya, kalau iya. agak apa namanya agak putus-putus. Thank you banget Bintan udah ngasih tahu supaya saya bisa koreksi dengan bagus ya. Oke, nah kenapa tadi saya katakan kita perlu cuan teman-teman? Karena ada inflasi teman-teman. Artinya apa? Nilai sekarang beda sama nilai besok. Oke, apa yang kita kumpulkan sekarang, kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak dapat cuan, 100 sekarang, memang sama nilai 100 dengan 110 tahun lagi. Oke, angkanya sama, angkanya 100. Tapi nilai pembelanjaan nggak akan sama, nggak akan bisa. Sehingga apa? Sehingga kita harus mendapatkan cuan di situ, mendapatkan keuntungan di situ. Supaya apa? Supaya nilai 100 tadi di masa depan, walaupun angkanya mungkin 100, tapi dia memiliki value atau nilai yang bisa dibelanjakan di saat itu. Nah, kenapa? Karena banyak orang salah berpikiran atau apa namanya? Mohon maaf, saya mungkin nggak usah pakai ini ya, nggak pakai kamera, nggak apa-apa ya. Nah, orang salah berpikiran bahwa kalau saya ngumpulin uang berarti aman. No. Kenapa? Karena bisa jadi nilai uang tadi ternyata tidak mencukupi untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan di masa depannya seseorang. Karena ada inflasi, kebutuhan makin bertambah, oke, dan juga kepentingan-kepentingan yang bertambah. Itulah kenapa Anda butuh cuan di sini. Butuh keuntungan di sini. Pertama, karena tadi, nggak mungkin semua jumlah uang Anda simpan. Pasti Anda bagi-bagi. Nah, yang bagi-bagi itu pun, kalau Anda kumpulkan, nggak Anda investasikan, maka jumlahnya akan cukup di masa depan. Itulah kenapa perlu yang namanya keuntungan. Nah, sebelum kita masuk nih, bicara mengenai produk investasi dan bagaimana berinvestasi, kita harus tahu dulu nih, investasi itu apa. Ya, Bintan kalau memang suara saya agak ini, kasih tahu ya. Nah, oke, ini adalah produk pasar modal. Oke, kenapa kita bicara pasar modal? Karena pasar modal adalah salah satu tempat untuk berinvestasi. Sekali lagi saya katakan, berinvestasi. Kenapa saya tekankan begini, teman-teman? Karena banyak orang merasa berinvestasi, merasa sudah melakukan investasi, tapi ternyata mereka belum berinvestasi atau tidak berinvestasi, bahkan salah berinvestasi. Oke, tadi Bintan bilang nih, ada orang yang masuk ke ke slot misalnya, ya tujuannya betul investasi, tapi mereka salah produk investasi. Ada orang merasa bahwa saya beli asuransi untuk investasi, itu bukan produk investasi. Oke, jadi banyak orang ternyata punya tujuan benar investasi, tapi salah ketika mereka melakukan prakteknya. Bayangkan, kalau salah itu berlangsung bertahun-tahun. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat di media, sekarang lagi rame nih, mereka-mereka yang dulu ngambil unit link, sekarang pada ribut nih. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka berinvestasi, tapi kok hasilnya tidak sama. Kita nggak membahas tentang siapa benar, siapa salah. Tapi, tolong Anda lihat, ada yang sudah 10 tahun tuh uangnya, oke, direncanakan mendapat sesuatu, ternyata nggak dapat. Ada yang 8 tahun, ada bahkan lebih dari 10 tahun. Apa yang saya sampaikan di sini? Anda kehilangan waktu, Anda kehilangan opportunity, karena salah berinvestasi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Oke, sebagai contoh paling mudah nih, banyak orang merasa bahwa, Pak, saya udah investasi, kemana uangnya? Saya masukin di bank. Oh, betul, investasinya atau rencana investasinya benar, tapi produknya salah. Kenapa? Produk bank itu bukan produk investasi, teman-teman. Kenapa? Karena bank itu hasil yang didapatkan atau pengembangan hasilnya kalah dengan inflasi. Tadi saya katakan, teman-teman, Anda harus mengejar hasil lebih tinggi dibanding inflasi. Baru Anda
investasi namanya. Makanya kita bicara pasar modal. Karena pasar modal adalah salah satu sarana investasi non real atau non fisik. Lainnya apa Pak? Oh, Anda bisa lihat properti. Anda bisa lihat barang koleksi, itu bisa investasi juga. Tapi pasar modal adalah salah satu jenis investasi di produk keuangan. Perbankan pun bisa, tapi dia bukan produk investasi. Mereka sama-sama lembaga keuangan. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir investasi dan di produk keuangan, maka pasar modal adalah sarananya. Walaupun sekarang bermacam-macam ya di luar sini. Ya, kita ngobrol lah, ada bicara emas misalnya, emas virtual misalnya. Kita bicara Bitcoin misalnya, kita bisa bicara NFT misalnya, itu semua bisa sebagai sarana investasi dan bukan bukan real. Tapi kalau di lembaga keuangan yang bisa saya katakan sebagai resmi istilahnya gitu ya, artinya produk-produknya pun dan si pengelolanya pun diakui oleh pemerintah, pasar modal tentunya. Nah, bagaimana cara kerja pasar modal? Sederhana. Karena pasar modal itu adalah intermediasi atau penghubung, maka mereka mengumpulkan atau mereka menjadi penghubung antara orang yang butuh dana dengan orang yang memiliki dana. Orang butuh dana itu membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Orang punya modal, punya dana, membutuhkan tempat penyaluran supaya perkembangannya atau mereka mendapatkan hasil dari alokasi dananya. Maka dikumpulkanlah atau disatukanlah, dipertemukanlah di pasar modal. Itu fungsi pasar modal. Sama nggak dengan bank, Pak? Sama fungsinya, fungsi ya. Tapi tadi saya katakan perbedaannya apa? Di pasar modal hasilnya ya expected atau diharapkan lebih tinggi dari inflasi. Kenapa lebih tinggi inflasi? Karena sebagian besar di pasar modal itu bicara mengenai investasi di bisnis. Terus di pasar modal itu biasanya berinvestasi kita bicara mengenai produk-produk yang aktif atau produk-produk bertumbuh, diperjualbelikan, sehingga hasilnya pasti lebih tinggi dibanding inflasi. Kenapa perbankan nggak bisa? Karena perbankan hasilnya ditentukan oleh si perbankannya tadi. Jadi nggak bisa besar-besar, karena bank juga butuh untung. Di sini perusahaan juga butuh untung, tapi dibagi keuntungannya, makanya kemungkinan lebih besar. Nah itu adalah pasar modal sebagai sarana investasi. Jadi kalau teman-teman bicara investasi, maka kita bicara pasar modal. Kebetulan di PINA pun produk-produknya ada produk-produk pasar modal. Jadi kalau teman-teman tujuannya adalah untuk mendapatkan atau meningkatkan value, maka teman-teman udah benar masuk ke sini. Tapi kalau tujuannya teman-teman adalah untuk proteksi, bukan di sini. Tujuannya adalah untuk sekedar menyimpan uang, bukan di sini. Tapi menyimpan keuntungan, mencapai tujuan ke depan, maka inilah adalah produknya. Next. Nah, sesudah kita tahu kemana kita berinvestasi, maka atau sarananya apa berinvestasi, lembaga keuangannya apa, kita harus tahu dulu. Pak Eko, sorry ke mute. Halo Pak Eko. Pak Eko, halo. Ya. Ketika teman-teman berinvestasi, ada 3 hal penting yang teman-teman harus perhatikan ketika berinvestasi. Pertama, teman-teman harus punya tujuan investasi. Kenapa ini penting? Karena tujuan investasi menentukan produk apa yang cocok untuk mencapainya. Sekali lagi ya, pertama tujuan. Karena investasi
saya selalu menyebutnya sebagai proses, saya selalu menyebutnya sebagai perjalanan, maka tujuan perjalanan ini mau kemana? Oke, mencapainya kapan? Jumlahnya berapa? Ya, itu harus spesifik dan jelas. Oke, Anda harus punya tujuan dulu. Kedua, Anda harus tahu profil resiko teman-teman semua. Artinya apa? Anda harus bisa mengelola resiko untuk mencapai tujuan tadi. Kalau investasi adalah perjalanan dari Jakarta ke Bandung, maka Bandung adalah tujuannya. Oke? Nah, ketika Anda mau ke Bandung tadi, ada syarat-syarat yang Anda tentukan sendiri. Oh, saya mau ke Bandung dalam waktu, misalnya, punya acara ke Bandung, dan harus sampai dalam waktu 2 jam. Ya, Anda harus tahu kendaraannya apa. Oke, resikonya pun Anda harus tahu, harus siapkan. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengelola resikonya tadi. Mau ke Bandung dalam waktu 2 jam, pakai apa ya, Pak? Oh, pakai mobil pun bisa, tapi ingat, resikonya tinggi loh. Ketika Anda harus kencang sekali. Oke, pesawat juga bisa, tapi resiko juga tinggi, bayarnya mahal. Itu loh resiko-resiko harus Anda pertimbangkan dan Anda ambil, sehingga tercapailah tujuan tadi. Jadi pertama tujuannya, kedua, profil resikonya Anda harus tahu. Tadi kita bicarakan ya, bagaimana Anda mengelola profil resikonya. Ketiga, Anda harus pilih kendaraannya yang tepat. Saya katakan tadi, perjalanan di Jakarta ke Bandung. Tujuannya jelas, Bandung. Anda tahu waktunya kapan baru sampai. Maka ada bermacam kendaraan. Dan resiko-resikonya ketika Anda memakai kendaraan dan menggunakan kendaraan tadi. 3 hal itu penting. Tujuan, resiko, produk. Produknya apa? Oke, kita masuk ke produk pertama sebagai contohnya. Saham. Ya, saham adalah bukti kepemilikan ataupun bukti keikutsertaan dalam satu perusahaan. Jadi ketika teman-teman punya saham, maka teman-teman memiliki perusahaan tadi. Anda beli Telkom, maka Anda sebagai pemilik Telkom. Berarti apa? Anda quote-unquote memiliki hak atas keuntungannya Telkom. Ya kan? Sama seperti Anda punya kafe misalnya, kan Anda punya hak dari keuntungan kafe tadi. Anda punya Telkom, Anda punya keuntungan Telkom tadi. Anda punya BCA, Anda punya keuntungan BCA tadi. Cuman memang besarnya pasti tergantung dari berapa besar keuntungannya. Makin besar keuntungannya, makin besar pula Anda dapatkan. Itulah saya katakan tadi, berbeda dengan perbankan. Oke, lebih perbankan, berapapun besarannya atau berapapun kerugiannya bank, Anda akan dapat angka yang sama. Tapi kalau saham, makin besar dia Anda dapatkan, ke depan keuntungan perusahaan, maka ada makin besar Anda dapatkan. Nah, itu yang dinamakan dengan dividen atau bagi hasil. Oke. Nah, enaknya lagi, selain bagi hasil, saham juga bisa mendapatkan dari capital gain atau keuntungan atas penjualan kepemilikan Anda tadi. Ya, beda dengan di perbankan. Di deposito Anda nggak bisa menjual deposito Anda dengan harga lebih tinggi, nggak bisa. Tapi saham bisa. Kenapa? Karena ada yang namanya capital gain. Kepemilikan Anda bisa Anda jual. Pertanyaannya adalah, Pak, harganya berapa, Pak? Atau harganya bagaimana, Pak? Sederhananya begini. Oke? Harga itu dibentuk di pasar ya. Harga di pasar dibentuk dari supply and demand. Oke? Seberapa banyak orang yang mau membeli, seberapa banyak orang yang mau menjual. Jadi, ketika lebih banyak orang yang mau menjual, otomatis harga akan turun. Tapi ketika lebih banyak orang mau membeli, berarti otomatis harga akan naik. Oke? Nah, sekarang kita dalami lagi. Kenapa orang mau beli? Kenapa orang mau menjual? Orang banyak mau beli karena dia memiliki ekspektasi ke depannya, harganya akan naik lebih tinggi, benar ya?
atau akan memberikan dibagi hasil lebih tinggi. Kalau nggak mungkin dia mau beli. Benar kan? Kebalikan juga sama. Kenapa orang mau menjual? Karena perkiraan dia ke depan harga akan turun lagi atau dividennya akan mengecil. Nah, jadi dua sisi nih orang menilai. Oke, di situ baru terbentuk yang namanya harga. Nah, itulah kenapa teman-teman semua harus tahu benar saham apa yang dibeli, perusahaannya bagaimana. Oke, kalau Anda punya perhitungan bahwa perusahaan ke depan akan bagus, maka itulah waktunya Anda beli. Apalagi kalau orang tidak mengetahui informasi tadi atau rahasia tadi, tapi Anda tahu, maka di situ Anda dapat keuntungan tinggi. Tapi bisa nggak Pak, saya salah perhitungan? Bisa. Itu disebut sebagai resiko, yaitu apa? Melencengnya hasil sebenarnya dari perkiraan teman-teman semua. Nah, itu resiko-resikonya. Oke, itulah kenapa di saham juga banyak resikonya. Ada capital loss-nya, tadi saya katakan. Anda memperkirakan, wah ini akan naik nih Pak, saya beli Pak, ternyata turun. Sehingga Anda harus jual, maka rugi, di situ capital loss. Tidak ada pembagian dividen, bisa jadi. Kenapa begitu? Ya, karena kita kan bukan pemilik utama ya. Jadi kadang-kadang ya, walaupun untung perusahaan mutusin bahwa kita tidak bagi dividen. Ya, sebagai pemilik sedikit ya kita harus mau nggak mau harus terima. Boleh nggak kita protes? Boleh, tapi nilai kita nggak akan dihitung. Kenapa? Karena di perusahaan itu suara dihitung dari jumlah saham yang dimiliki, bukan dari keras-kerasnya suara. Jadi makin Anda punya saham banyak, maka suara Anda makin diperhitungkan. Jadi itu juga kadang-kadang Anda harus lihat, satu perusahaan, kalau pemilik saham terbesarnya adalah direkturnya, kadang-kadang agak jarang bagi resiko. Bagi dividen. Kenapa? Karena si direkturnya udah nikmat dengan gaji sebagai direktur. Dia nggak perlu punya dividen. Oke, berbeda kalau misalnya pemiliknya bukan sebagai pengelola. Nah, biasanya dia maksa tuh, harus ada dividen. Kenapa? Direktur udah gajian, ya saya sebagai pemilik juga harus dapat penghasilan. Nah, makanya dia ngotot biasanya minta dividen. Dia harus lihat ya, itulah kenapa kita juga penting untuk melihat struktur perusahaan itu seperti apa. Oke, terus likuidasi. Ya, namanya juga perusahaan, bisnis bisa jadi rugi ataupun tutup. Maka saham kita menjadi kertas kosong. Bisa seperti itu. Atau delisting dari bursa. Di mana delisting bisa macam-macam ya. Bisa orang negara yang istilahnya positif, artinya memang dia minta delisting. Suaranya agak patah, Pak. Oh, sorry. Ya. Iya, ini saya boleh apa ya? lagi, Pak. Oke, sebentar. Ya. Saya mati delisting tadi ya, sampai delisting. Delisting itu bisa bermacam-macam ya, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Negatif biasanya karena permasalahan, bisa karena kesalahan dan sebagainya. Positif kadang-kadang bisa jadi karena si perusahaan tidak lagi mau terbuka, tapi dia mau tertutup atau kembali menjadi perusahaan private. Nah, biasanya nih ya, ada keuntungan lebih bagi si pemilik saham perusahaannya. Contohnya dulu Aqua itu terbuka, kemudian menjadi tertutup. Saya lupa dulu ya, kalau udah agak lama ya tahunnya ya. Saya masih ingat dulu Aqua itu sekitar 60-an harganya. Ketika dia mau tertutup, harganya per lembarnya 300.000 ditawarin terakhir. Mereka yang punya lembar saham dibeli oleh si perusahaan dengan harga 300.000. Bayangkan dari Rp60 dibeli 300.000, Anda bisa bayangkan. Ya, kemudian terakhir kemarin kalau nggak salah Bentul ya, itu juga menjadi private gitu ya. Itu harga sahamnya pernah 50 terus bertahun-tahun. Ya. Untuk mereka yang mungkin berani beresiko, mereka beli mungkin di harga 50, dibeli oleh perusahaan di harga 1.000. Kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak salah di harga 1.000 deh. Anda bisa bayangkan, dari 50 dibeli harga 1.000.
Ya, jadi delisting bisa positif, bisa negatif. Ya, kita delisting lagi di bursa. Tapi intinya adalah ketika bicara saham, maka Anda sebagai pemilik saham, Anda harus tahu benar perusahaan apa yang Anda beli. Oke? Anda harus tahu benar atau bisa memperkirakan ke depan bagaimana. Sehingga jangan sampai Anda salah memilih, jangan sampai Anda salah meletakkan uang atau tempat Anda berinvestasi. Oke? Nah, biasanya next Bintan ada dua cara untuk kita menilai perusahaan atau menilai saham. Yaitu apa? Ada yang disebut sebagai fundamental analysis dan technical analysis. Dua-duanya menggunakan ataupun dua-duanya menggunakan pendekatan yang sama, yaitu apa? Historical information atau informasi masa lalu. Kalau fundamental menggunakan informasi data keuangan sebelumnya, karena nggak mungkin informasi keuangan di atas ya kan, atau katakanlah sekarang 2022 saya mencari informasi data keuangan 2024 ya nggak mungkin, belum keluar dia, belum bekerja gitu ya, kecuali Anda sebagai atau seorang yang cenayang iya. bisa. Atau mereka berasal dari masa depan gitu kan, bisa jadi kan. Ya benar, time traveler ya. Nah, mungkin bisa begitu, tapi nggak bisa. Makanya menggunakan masa lalu. Nah, fundamental menggunakan data keuangan tadi. Mereka melihat berapa keuntungan perusahaan, mereka melihat berapa bagaimana asetnya, mereka melihat bagaimana hutangnya. Biasanya yang diperhatikan pertama pasti hutang. Ya, kenapa? Karena hutang itu akan mengurangi yang namanya laba. Oke, ini secara umum ya teman-teman ya, jangan masih banyak lagi lah Anda harus perhatikan, tapi secara umum karena kita bicara salah satu yang didapatkan dari saham adalah dividen atau bagi hasil, maka laba itu penting. Karena dividen dibagi dari laba. Ketika utang terlalu banyak, ya pasti labanya nggak akan banyak. Nah, jadi hutang menjadi perhatian, ya kan? Kemudian biaya juga menjadi perhatian biasanya. Ya pasti penjualan juga. Ya ada yang macam-macam. Bahkan kalau Anda mau mendalam sekali, manajemennya pun harus Anda perhatikan. Saya katakan tadi contohnya, ya direkturnya pemegang saham terbesar nggak nih? Kalau iya, ya bisa jadi dia akan menggaji dirinya besar sekali. Terus dia nggak usah membagi dividen. Dia kan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena dia pemegang saham terbesar. Dia bisa bilang, nggak usah bayar dividen. Kenapa? Karena keuntungan akan kita gunakan untuk investasi selanjutnya. Ternyata apa? Ternyata dia udah dapat gaji besar di situ. Nah, jadi fundamental menjadi penting untuk Anda menilai perusahaannya ke depan, bagaimana mereka akan bergerak. Oke, itu namanya analisa fundamental. Ya, tujuan akhirnya adalah membandingkan nilai saham saat ini dan harapannya di masa depan. Kenapa saya katakan harapan? Anda membeli saham sekarang itu bukan untuk hari ini, teman-teman. Oke, tapi apa? Untuk ke depan. Itu kunci harus Anda pegang. Ada orang pikir, oh saya beli sekarang, Pak, karena perusahaannya bagus saat ini. No. Yang harus diperkirakan adalah kalau bagus saat ini, apakah bisa bagus juga besok dan seterusnya. Itu yang Anda lihat. Bagus sekarang, bobrok besok ngapain? Tapi bobrok sekarang, bagus besok, itu yang dicari. Oke? Jadi jangan silau dengan hasil sekarang. Tapi ketika hasil sekarang bagus, bisa nggak dipertahankan besok? Kalau bisa, Anda boleh ambil. Kenapa? Karena saham itu Anda membeli ekspektasi ke depan. Ingat saya katakan tadi, yang Anda dapatkan adalah dividen atau bagi hasil. Berarti Anda punya gambaran bahwa kalau saya beli sekarang, tahun depan dia harus bagi dividen. Kalau enggak, berarti Anda nggak dapat bagiannya pertama. Atau saya beli sekarang, ke depan harga sahamnya akan naik. Sehingga Anda dapat dari capital gain. Iya kan? Anda nggak bisa beli sekarang, jualnya kemarin. Kan nggak mungkin. Tapi besok Anda jual. Berarti Anda harus mikir bahwa beli sekarang, besok tuh harus naik. Itu kuncinya. Oke? Nah, itulah fundamental dari
keuangannya. Next, nah ada lagi yang namanya analisa teknikal. Apa itu teknikal? Teknikal itu sama kita menggunakan data historis, tapi tidak melihat dari laporan atau kondisi keuangannya. Lebih ke biasanya gerakan ataupun kecenderungan ataupun pattern harga atau bentuk yang terjadi dari suatu pola gerakan harga atau volume biasanya. Oke. Biasanya gimana? Terlihat dari gambar tuh. Ya, orang akan melihat gambar, dari gambar ini kira-kira ke depan akan naik apa turun ya, Pak? Nah, ya itu namanya technical analysis. Bisa nggak sih bisa digunakan sebagai suatu dasar untuk menentukan value saham, walaupun jujur ya, karena saya juga dosen, di dunia dunia pendidikan atau dunia education itu masih dipertentangkan, dianggap sebagai ilmu, gitu ya. Apalagi mereka-mereka yang sangat-sangat fundamentalis tidak akan mau menganggap ataupun mengakui technical sebagai ilmu. Tapi Anda kan tidak akan bergerak di situ. Tujuan Anda adalah cuan, ya kan? Pakai fundamental atau pakai technical, yang penting cuan. Nah, bisa nggak? Ya ternyata secara historical itu bisa terjadi. Oke, paling gampangnya begini. Kalau kita bicara, katakanlah ada 2 orang anak, ya, seorang yang suka ikut bapaknya ke laut, satu lagi suka ikut ibunya ke sawah atau ke kebun. Kita udah tahu mana yang akan jadi seorang nelayan yang bagus, mana yang menjadi tukang kebun yang bagus, atau yang punya pengelola kebun yang bagus. Sudah gampang. Kenapa? Karena dari perjalanan tadi kita tahu yang anak ikut ayahnya udah pasti jadi nelayan yang bagus. Sedangkan ikut ibunya pasti menjadi pemilik pemilik sawah yang bagus. Artinya apa? Dari perjalanan mereka kita bisa tahu ke depan akan bagaimana dia. Ini juga sama, teman-teman. Oke. Nah, technical menggunakan itu. Ketika harga cenderung naik terus, maka kita bisa mengasumsikan ke depan akan naik terus. Itulah kenapa tren itu penting di technical atau technical analysis. Tren itu penting. Oke. Orang akan atau sebaiknya membeli ketika trennya lagi naik. Ya kan? Jangan membeli ketika trennya lagi turun. Ya, Anda kalau mau untung, katakanlah, mau beli sepeda ketika apa? Kemarin. Ada mau bisnis sepeda ketika apa ya? Kemarin, ketika masih pandemi. Trennya lagi naik, orang butuh sepeda. Sekarang Anda mau bisnis sepeda, jangan. Orang mau lepas sepeda, seberapapun harganya dilepas. Orang udah nggak sempat lagi mau sepedaan. Ya kan? Jangan beli sepeda, jangan berbisnis sepeda sekarang. Tunggu sampai harga turun banget, baru Anda kumpulkan harga di bawah. Nah, itu salah satu strategi sederhana bicara mengenai tren. Oke, terus ada juga yang namanya pola tertentu. Ya, artinya harga itu nggak mungkin turun terus. Saya selalu katakan ke peserta kalau saya seminar, saya lakukan pelatihan, saya katakan gini, nggak ada perusahaan itu yang dibuat untuk rugi. Oke? Nggak ada perusahaan dibuat untuk rugi. Ya, nggak ada orang mau memberikan uangnya atau mengorbankan uangnya untuk rugi. Sehingga apa? Kalau Anda memberi perusahaan yang benar, ke depan pasti akan untung. Percaya deh. Kalau teman-teman yang karyawan akan tahu tuh, nggak ada perusahaan yang tiap tahun selalu ngomong ke anak buahnya, oke, tahun ini tolong kita membuat rugi perusahaan kita. Nggak ada. Tahun ini harus untung. Dan untungnya tiap tahun harus naik. Maka apa? Maka udah pasti kalau perusahaan itu benar, pasti akhirnya akan untung atau akan ada kenaikan. Oke?
Kedua, ada yang namanya inflasi. Sehingga asetnya perusahaan lama-lama juga akan terus naik. Value-nya akan terus naik. Karena ada inflasi tadi. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman beli perusahaan yang benar-benar dikelola dengan baik, ke depannya pasti akan untung. Kalaupun turun sekarang, bukan karena perusahaan jelek, tapi siklus saja membuat dia turun. Atau kondisi tertentu membuat dia turun. Tapi secara umum, perusahaannya tetap bisa naik. Nah, sehingga ketika pelatihan atau seminar ditanya, Pak, perusahaan yang bagus bagaimana? Saya bilang sederhana aja. Pertama, Anda lihat produknya, Anda bisa lihat nggak? Atau bentuk perusahaan tadi tergambar nggak di masyarakat? Pak, BCA bagus nggak? Oke, Anda lempar batu masih kena ATM BCA di mana-mana, berarti BCA ke depan masih prospektif. Oke, Astra bagus nggak, Pak? Anda ada ke parkiran mobil, dari 10 mobil, 5 adalah Toyota, berarti ke depan masih prospektif. Oke, kita buat sederhana itu deh. Tapi sekarang turun, Pak, ya mungkin kondisinya lagi turun, atau kondisinya lagi, minornya lagi nggak bagus, tapi secara ke depannya, oke, bisa jadi masih jalan terus. Saya masih bisa berkatakan itu optimis. Nah, buat sederhana, make it simple, tapi Anda harus punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena saham ini bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Banyak orang ketika bicara saham, karena tahu saham itu hasilnya tinggi, mikirnya, saya beli sekarang ya Pak, karena kan saham itu hasilnya 20% per tahun Pak. Berarti tiap bulan saya bisa dapat 2%. Maka apa? Kalau per minggu saya dapat 1%. Oke Pak, saya mau beli 2 minggu besok saya harapkan naik 1%. Nggak bisa dibuat sederhana itu, teman-teman. Ya, ini bukan deposito. Ini bukan obligasi yang memberikan hasil pasti. Tapi secara jangka panjang, rata-rata mungkin angkanya bisa seperti itu. Apakah bisa lebih 20%, Pak? Banyak. Anda bisa nanya nanti ke Bintan ya. Suruh beliau untuk analisa, dan suruh beliau membuat laporannya gitu ya. Karena tugas dia seperti itu. Ya, sebagai teman-teman sebagai pengguna Pina ya bisa minta ke mereka, ke dia. Mana nih yang bagus-bagus nih? Mana yang hasilnya bagus nih? Mana yang bisa lebih dari 20% misalnya? Mereka punya semua. Jadi Anda bisa tanya ke mereka, bisa berdiskusi ke mereka, dan juga bisa memberikan masukan ke mereka, kira-kira ke depannya bagaimana prospeknya. Oke, next. Pintar. Oke, nah, kedua, atau salah satu bentuk investasi juga, di pasar modal juga ada yang namanya reksadana. Ada juga obligasi sebenarnya, teman-teman. Ya, hampir sama sih, kalau saham itu adalah pemilikan, obligasi surat hutang. Nah, cuman memang bedanya, karena dia hutang, maka resikonya lebih rendah dibanding saham tadi. Kenapa lebih rendah? Karena Anda pemilik loh kalau saham itu, ya kan? Kalau hutang itu Anda menghutangkan. Sehingga si pemberi hutang itu memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan si pemilik perusahaan. Kan nggak boleh. Kalau Anda suatu perusahaan yang benar gitu ya, ketika mereka berhutang, maka ketika perusahaan mau tutup, ya bayar hutang dulu, baru minta keuntungannya untuk pemilik. Nggak boleh, oh mau tutup Pak, ya udah saya ambil dulu keuntungan untuk saya, baru sisanya bayar hutang. Nggak boleh begitu. Hutang dulu, baru pemilik dapat keuntungan. Nah, maka belakangan biasanya. Oke, nah, di antara produk tadi, ada nggak yang lebih beresiko rendah? Ada di produk pasar pasar modal, namanya reksadana. Reksadana apa Pak? Gini deh, sederhananya gini. Reksadana itu sama seperti atau umpamanya sama seperti teman-teman arisan. Kalau arisan itu kita ngumpulin duit bareng-bareng gitu ya, terus uangnya diundi. Siapa yang dapat ganti-gantian. Tapi reksadana beda. Dikumpulkan uangnya, kemudian uang tadi dikelola oleh pihak pengelola yang kita percaya, namanya manajer investasi, kemudian hasilnya baru dibagi-bagi. Si pengelola dapat apa? Si pengelola dapatnya fee. Itulah kenapa ya pengelola tadi
meminta fee itu atas pengelolaannya dia. Jadi kuncinya milih reksadana gimana, Pak? Ya, jelas. Anda harus tahu si pengelola itu bagus atau tidak. Sederhana kan? Pinter nggak dia mengelolanya? Kan begitu. Karena dia ngambil fee dulu loh. Dan fee-nya bukan dibayar, diambil dari return, tapi diambil dari dana kelolaan. Artinya apa? Dia ambil dulu dana tadi, biaya tadi. Untung atau nggak untung reksadana, MI dapat fee. Karena kan dia ngambil dari dana kelolaan. Jadi, si pengelola itu, atau bagaimana si pengelola itu bekerja, itu penting sekali, teman-teman. Nah, itulah salah satu kelebihannya kalau teman-teman ikut ataupun masuk ke dalam aplikasi. Kenapa? Teman-teman bisa menilai MI-nya itu bagaimana kinerjanya. Bagaimana Pak cara saya menilai MI-nya? Sederhana, Anda lihat aja 5 tahun terakhir, bagaimana produknya. Nggak usah Anda tanya opsi si MI-nya, nggak usah. Kenapa? Karena kinerja si MI pasti terlihat dari produk reksadananya, gampang kan? Naik nggak NAV-nya? Atau dana kelolaannya, nilai aktiva dari si reksadananya. Setiap reksadana dimulai dengan harga 1.000, teman-teman. Jadi ada dua MI, ada dua produk, gitu ya. Sama-sama jadi harganya 5.000. Oke. Satu lagi, yang satu dimulai tahun 2000. Satu lagi dimulai tahun 2005. Anda bisa bayangkan dari 2000 sampai 2022 harganya naik ke 5.000. Satu lagi dari 2005 ke 2022 naiknya menjadi 5.000. Anda bisa nilai deh, mana lebih bagus. Sederhana kan? Masa sih dari 22 tahun naiknya cuma jadi 5 kali lipat, sedangkan temannya nggak perlu sampai 20 tahun. Oke, dari situ teman-teman bisa menilai mana MI yang bagus. Oke, ya walaupun banyak hal lainnya ya sebenarnya di back-nya itu banyak hal lah. Misalnya ada beberapa perusahaan yang kadang-kadang Pak lihat kondisi juga beberapa MI sekarang lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena mereka baru membuka ketika pasar lagi turun kemarin ya, sekarang lagi untung-untungnya. Tapi perusahaan-perusahaan yang lama-lama atau perusahaan-perusahaan mature mungkin sekarang lagi agak turun atau keuntungan tidak maksimal seperti perusahaan baru, yaitu Anda bisa menilai lah. Ya, misalnya begini, ada perusahaan yang udah 10 tahun gitu ya. Terus dia harganya katakanlah kenaikannya 10% dengan yang baru 3 tahun kenaikannya mungkin 15%. Anda bisa menilai di mana kedua ini yang lebih bagus. Ya bisa jadi yang baru 2 tahun tadi kebetulan dia baru mulai di kondisi pasar lagi jatuh. Sehingga apa? Sehingga ketika 2 tahun harganya naik luar biasa. Tapi 10 tahun itu bisa naik turun, naik 10% pun udah bagus sebenarnya. Kenapa? Karena dia melewati kondisi yang naik dan juga kondisi yang turun. Oke, jadi teman-teman bisa menilai. Bagaimana sih reksadana tadi berdasarkan apa? Berdasarkan NAV atau NAB dari si perusahaan tadi. Nah, kedua produk ini kebetulan ada di Pina. Nah, reksadana kita gunakan untuk jangka waktu berapa, Pak? Tadi bicara resiko. Oke, reksadana resiko di bawahnya saham. Baik itu reksadana saham, resikonya di bawah saham. Kenapa? Karena si reksadana saham tadi udah berbentuk portofolio dan dikelola oleh memang benar-benar orang yang bekerja di atau berahli di bidang portofolio. Makanya mereka bentuk MI. Boleh nggak Pak, saya beli reksadana, saya beli saham sendiri, saya buat portofolio sendiri? Boleh. Ternyata saya buat portofolio lebih tinggi dibanding MI yang ada di pasar modal. Wah, luar biasa Anda. Oke, pertahankan. Jalankan terus portofolio tadi. Ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, nah bagaimana Pak saya harus mengelola resikonya?
Sederhananya begini, Anda harus mengatur ataupun membagi ya antara resiko tinggi sama resiko yang rendah. Itu harus dibuat dalam satu keranjang yang namanya kumpulan investasi Anda. Supaya apa? Supaya resikonya makin rendah. Contohnya begini, tadi Anda punya yang namanya misalnya saham BCA, memang berikan hasil 20%, betul. Tapi ketika turun pun bisa jadi turun 20%, gitu kan? Kalau Anda beli uang Anda masukkan ke saham semua, ketika dia turun, ya Anda harus siap dengan resiko 20%. Kalau Anda nggak butuh sih nggak masalah, tapi Anda butuh dana dan kebetulan harus dicairkan, maka Anda merealisasikan kerugian tadi 20%. Tapi kalau Anda mencampurnya dengan produk yang risiko rendah, apa yang terjadi? Risiko Anda menjadi kecil. Kenapa? Ya karena Anda ketika Anda harus mencairkan, Anda punya produk-produk yang kebetulan ruginya nggak sampai 20%. Misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Anda campur semuanya. Sehingga yang Anda cairkan adalah yang pasar uang dulu. Karena ruginya cuma 0,5%, Pak. Tapi kalau Anda mencairkan yang saham, ruginya 20%. Nah, itu pentingnya Anda melakukan pencampuran produk atau membuat portofolio. Resiko Anda menjadi kecil, teman-teman. Ya, atau memperkecil resikonya. Walaupun hasilnya juga mungkin tidak sebesar kalau Anda memegang saham tadi, atau memegang saham saja. Oke, next. Nah, beberapa jenis reksadana saya udah singgung tadi ya. Ada saham, kemudian obligasi, kemudian atau pendapatan tetap ya, campuran, dan juga pasar uang. Itu yang dasar, teman-teman. Ada juga indeks, ya. Kemudian ada beberapa campuran juga ada, gitu ya. Perkembangan dari tadi lah, tapi intinya ada 4 tadi, yaitu apa? Pasar uang, di produk-produk risiko sangat rendah, kemudian obligasi, berpendapatan tetap, dan kemudian mencampur dari beberapa produk tadi, dan kemudian saham. Nah, di mana saham itu resikonya paling tinggi, dan pasar uang paling rendah. Oke, nah disitulah teman-teman harus pintar-pintar mencampurnya atau membuat portofolio terbaik dari gabungan investasi, teman-teman. Next. Nah, ini gambarnya, teman-teman ya. Resikonya paling rendah adalah saham. Paling rendah adalah pasar uang, paling tinggi adalah saham. Ya, ada campuran di tengah-tengahnya dan juga obligasi tengah-tengahnya. Ada juga terproteksi sebenarnya. Terus ada juga yang syariah. Anda tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan persepsi Anda terhadap tujuan-tujuan keuangan ke depannya. Next. Nah, strategi investasi bagaimana, Pak? Oke, ada bermacam-macam strategi investasi, teman-teman. Kalau di sini kita ngomong dari bagaimana Anda melakukan cash in-nya atau melakukan storannya lah, gitu ya. Ada yang market timing, ketika harga lagi turun Anda masukin, gitu ya. Kemudian lump sum, pokoknya saya masukin semuanya. Saya pikir jangka panjang, bisa juga regular. Ya. Semuanya memiliki kelebihan dan juga punya kekurangan. Ya, nanti kalau Anda ingin bawa lebih dalam, Anda bisa minta materi ini ke Mas Bintan, nanti Anda bisa baca, gitu ya. Tapi intinya gini, tidak ada strategi yang paling bagus dan tidak ada strategi paling buruk. Oke? Yang ada salah, ada. Tapi bukan berarti dia buruk ya, tapi salah, ya. Oke? Nah, semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, market timing misalnya. Sebaiknya Pak, membeli di ketika harga pasar lagi buruk. Masalahnya adalah Anda nggak pernah tahu kapan pasar itu buruk. Iya kan? Kalau orang tahu mah orang menjadi kaya semua. Ya, orang nggak pernah tahu harga pasar di bawah itu berapa. Harga saham Telkom paling rendah itu berapa? Ini turun, Pak. Turun terendah berapa? Oh, turun terendah adalah misalnya saja 2.000. Ya udah saya tunggu sampai 2.000. Tapi kapan sampai 2.000-nya? Ya bisa jadi sampai, bisa jadi nggak sampai.
Ya kan kita nggak pernah tahu. Baru sampai 2.900, ada tunggu 2.000 kan, 2.900 kemudian naik lagi. Nggak sampai 2.000, kapan Anda masuknya? Kalau Anda nggak tahu market timingnya kapan paling rendah. Ya kan? Lamsam, ini juga bermasalah. Kenapa? Kalau Anda masuk lamsam di harga yang lagi rendah, bagus. Tapi kalau Anda masuk di harga tinggi, berarti Anda tinggal menerima di harga terus turun sebelum naik lagi. Kita nggak pernah tahu kapan terjadi harga itu adalah harga tertinggi atau harga terendah. Kan bisa saya gunakan technical, Pak. Bisa. Tapi sekali lagi saya katakan, tidak ada yang tahu pasar bergerak seperti apa. Tidak ada yang bisa menentukan pasar seperti apa. Ya, take your own risk. Ketika Anda sudah menilai itu rendah, masukin. Turun lagi, jangan menyesal. Tapi yakinkan bahwa saya udah benar perhitungan, Pak, maka dia pasti akan naik lagi. Turun lagi, Anda harus mengambil kesimpulan. Bisa jadi strategi Anda salah. Maka Anda harus pindah strategi. Itulah perlu yang namanya target, teman-teman. Baik di atas maupun di bawah. Ketika dia tidak sesuai, berapa batas bawah yang bisa Anda terima? Jangan Anda tunggu lagi. Kan rugi, Pak. Lebih baik Anda rugi sekarang dibanding rugi berdalam-dalam. Tadi saya katakan, ada orang yang karena takut rugi, sampai berpuluh tahun, sahamnya nggak dapat lepas. 8 tahun, harganya nggak dapat lepas. Padahal, kalau dia lepas 2 tahun lalu misalnya, gitu ya, dia masuk ke saham lain, mungkin udah kembali. Keuntungannya dia bahkan bisa jadi benar. Atau lebih menguntungkan dibandingkan dia tahan-tahan terus, kan? Nah, jadi miliki target, berapa untung, berapa ruginya. Oke, nah satu lagi, investasi yang paling penting harus Anda teman-teman tahu, tidak pernah ada kata terlambat, tidak pernah ada kata yang namanya telat. Kalau kemarin terjadi turun atau market crash, percayalah, akan ada kondisi market crash lagi, teman-teman. Secara gampang Anda bisa pernah lihat, 88 kita crash, 98 kita crash, 2008 kita crash, 2019 kita crash. Maka ya mungkin 2029, bukan saya mendoakan ya, tapi teman-teman bisa lihat, siklus kita 10 tahunan. Maka di antara tahun-tahun itu Anda siap-siap saja. Bisa jadi crash-nya akan terjadi lagi. Oke? Nah, next, Bintan, silakan. Nah, ini gambaran teman-teman tadi saya katakan ya, ada bearish tadi, tapi ingat tidak pernah ada bearish terus-menerus, pasti ada naiknya. Nah, disitulah kadang-kadang kedewasaan seorang investor itu diuji. Berani nggak dia atau mampu nggak dia menerima yang namanya resiko. Berani masuk ketika orang lain tidak mau masuk. Kenapa? Karena dia tahu nggak ada harga yang terus turun. Tidak ada perusahaan yang terus rugi. Pasti ada untungnya nanti ketika dia dikelola dengan benar. Kondisi sekarang rugi, mungkin. Memang ada sesuatu di dalam sana. Tapi kalau dia memang mau dijalankan dengan benar, pasti dia akan mengejar yang namanya keuntungan. Karena perusahaan itu tujuan satu, yaitu apa? Mensejahterakan atau memperkaya si pemilik modal. Kenapa pemilik modal nggak mau rugi? Nggak ada orang mau ngasih duit, terus kemudian mintanya rugi, nggak ada. Bahkan lembaga sosial pun mintanya untung, ya kan? Oke? Next, Bintan. Next lagi. Ya, teman-teman, itu dari saya. Kita bicara investasi tadi. Ingat, cuan itu penting. Kenapa? Karena cuan sekarang itu bukan bicara mengenai keuntungan saja sekarang, tapi digunakan untuk masa depan teman-teman. Dalam personal finance dibutuhkan karena ada kondisi di mana Anda tidak lagi menjadi orang yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang sama. Nah, di saat itu, atau ketika kondisi itu terjadi, maka Anda harus bisa
menjalani kehidupan seperti itu, dan itu bisa diperoleh atau diamankan dengan apa? Dengan investasi Anda saat ini. Banyak saya bertemu teman-teman orang-orang yang pensiun nggak punya apa-apa, kesalahan cuma satu, yaitu apa? Ketika mereka masih bernilai tinggi, mereka tidak mempersiapkannya. Dan lebih parah lagi, ada beberapa yang salah mempersiapkannya. Anda baca sendiri, Anda lihat sendiri, Anda googling sendiri, banyak orang kecewa, kenapa saya 10 tahun ini ternyata dibohongi sebagainya, itu soal lain lah ya. Artinya itu itu masalah mereka. Tapi jangan sampai itu terjadi ke teman-teman semua, apalagi kalau teman-teman sudah menginstal yang namanya aplikasi Pina. Oke? Thank you, Bintan. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya, luar biasa sekali. Seperti biasa, semangatnya Pak Eko untuk menjelaskan kepada sobat-sobat Pina itu luar biasa. Selalu pakai ilmu daging wagyu A6 pokoknya ya. Nah, kebetulan nih Pak, ada pertanyaan nih Pak dari Kak Viviane. Reksadana apa Pak yang cocok di saat isu resesi dan bunga naik, suku bunga naik? Oke, gini, Vivian. Oke, kita bicara latar belakang dulu. Ketika bunga naik, ketika suku bunga naik, maka orang-orang akan kembali ke bank. Artinya apa? Orang-orang akan mengurangi pembelanjaannya, tapi masuk ke bank untuk mendapatkan bunga lebih tinggi. Nah, ketika bunga naik, maka bunga kredit juga akan tinggi, sehingga perusahaan tidak bisa berinvestasi sementara. Sehingga kemungkinan terjadi, apa yang terjadi? Pertama, pasti harga saham akan turun. Ya, satu sisi, mungkin Vivian akan bilang, wah berarti nilai reksadana saham turun, Pak. Betul. Tapi ingat saya katakan tadi, turun bisa sebagai berita buruk, bisa juga berita yang bagus. Kenapa? Ketika dia turun, berarti ke depannya dia akan naik. Jadi kalau pertanyaan Vivian adalah, ketika bunga sekarang lagi naik atau krisis, mana yang terbaik? Kalau tujuan jangka pendek, ya perbankan. Karena bunga terus naik. Ya kan? Tapi jangka panjang, saham, reksadana saham, itu pilihan. Bukan saat ini, tapi lihat 3, 4, mungkin 5 tahun ke depan, Anda bisa melihat lipatannya. Saya nggak ngomong bunganya ya, tapi lipatannya. Karena dia bicara harga, bukan bicara bunga. Seperti itu. Paling kalau boleh nih Pak, saya nambahin nih Pak. Silakan. Reksadana pasar uang yang dominannya adalah di perbankan, term depositnya perbankan itu akan diuntungkan ketika suku bunga naik. Kalau misalkan kita lihat term depositnya itu syariah atau konvensional, sebenarnya konvensional paling diuntungkan dengan kenaikan suku bunga dibandingkan syariah. Mungkin itu akan terpisah kita bicarakan karena itu panjang dan butuh waktu 15 menit sendiri. Itu paling penting. Dan satu lagi adalah ketika ingin menganalisa sebuah saham, pastikan dulu kalau ternyata sahamnya itu adalah perusahaan yang tidak memiliki banyak hutang berbunga. Ya. Karena ketika suku bunga naik, hutangnya dia pasti untuk bayar bunganya lebih tinggi dan itu akan menggerus laba. Itu yang harus diperhatikan oleh Sobat Pina, terutama misalkan punya saham-saham yang notabene punya hutang banyak, kayak contoh telekomunikasi yang fokusnya di menara atau fokusnya di konstruksi properti, itu coba dicek lagi apakah hutang perbankannya banyak atau tidak dan kira-kira perjanjiannya seperti apa. Itu biasanya ada di catatan atas laporan keuangan. Boleh banget kok dicek sendiri, atau misalkan Sobat-Sobat Pina pengen banget dapat insight seperti itu, boleh banget di request ke Instagram kita atau di Facebook kita di pina.id atau ke email kita di email kita cs@pina.id. Kalau lebih seperti itu. Itu insight dari saya. Thank you. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Ya. Oh ya, nanti di kontak aja ke
community manager kita kebetulan ada di sini nih, community manager kita boleh banget dikontak langsung untuk dapat jadi pembicaraan lebih lanjut. Nah, izin bertanya, bagaimana solusi investasi bagi pemula terutama dengan penghasilan terbatas, Pak? Dan Oke. ketika ekonomi global menurun, apakah semua jenis investasi juga akan turun? Lalu bagaimana metode investasi pada kondisi seperti ini? Silakan Pak Oke. Eko. Oke. Pertama dulu, bagaimana atau investasi apa? Caranya gimana ketika penghasilan terbatas? Ya semua penghasilan terbatas, sudah pasti. Ya 100 juta ya dibatasi 100 juta ya kan. 10 juta juga Betul. dibatasi 10 juta. Yang nggak terbatas itu pengeluaran. Oke, nah jadi ketika tadi teman-teman bilang, oh penghasilan saya terbatas Pak, bagaimana strategi investasinya? Sederhana. Kalau teman-teman ikut budgeting kemarin, ya jadikan investasi sebagai bagian dari pengeluaran rutin, tapi prioritas atau diutamakan, disisihkan, bukan di belakang. Khususnya teman-teman yang punya penghasilan rutin. Saran saya, rutin aja berinvestasi. Tiap bulan. Masukin minimal 10%. Ingat budgeting kemarin ya, yang masuk ikut kelas sesi budgeting, saya bilang minimal 10%. Bisa lebih daripada itu, bagus sekali. Minimal 10% aja. Gaji 5 juta, 500.000 masukkan. Oke, ketika gaji naik lagi masukinnya. Dan seterusnya. Rutin aja. Itu sebagai awal teman-teman. Nanti ketika udah lebih ahli, baru nanti bisa bicara market timing misalnya. Itu nantilah. Nah, kadang-kadang orang sukanya melompat. Ya Bintan ya. Rutin belum gitu kan. Maunya market timing Pak. Oh, no. Market timing itu butuh banyak banyak pengalaman dan juga banyak pengetahuan teman-teman. Ya, Bintan tahu seperti itu karena tiap hari kerjaannya seperti itu. Saya nggak tahu karena kerjaan saya bukan seperti itu. Maka saya akan serahkan itu ke Bintan untuk kasih insight ke saya, gitu kan? Saya tinggal masuk nih kalau saya percaya sama Bintan, kan begitu. Nah, jadi kalau Anda sebagai orang yang gajinya terbatas dan rutin pula, saran saya mulai dengan rutin, teman-teman. Biasakan aja dulu, karena investasi juga masalah kebiasaan. Ya, mulai dengan rutin. Terus kedua, dalam kondisi sekarang, apakah investasi juga turun? Investasi apa? Jangka panjang pasti akan turun. Oke, ketika kondisi lagi seperti ini, investasi jangka panjang pasti akan turun. Orang konsentrasi ke jangka pendek dulu, menyelamatkan cash-nya dulu, menyiapkan cash-nya dulu. Yang jangka panjang mereka nggak mau berinvestasi dulu, karena mereka harus pastikan ketika mereka berinvestasi jangka panjang, kondisi ke depannya juga masih aman. Tapi karena belum terlihat atau kondisinya masih belum stabil, ya jangka panjang pasti akan turun. Teman-teman tinggal lihat apa aja yang panjang. Properti kemungkinan akan turun. Saham kemungkinan akan turun. Apalagi koleksi pasti akan turun. Oke, apalagi yang jangka waktunya nggak jelas, misalnya kripto itu nggak jelas kan jangka waktunya, nah itu pasti turun. Ya, jadi dengan kondisi sekarang yang jangka panjang teman-teman kemungkinan akan turun dan saya yakin pasti akan turun. Betul. Tadi ini belum saya jawab, silakan. Ada yang lupa nggak? Tadi pertanyaan agak panjang soalnya. Betul nggak? Gimana Pak? Tadi kan pertanyaannya agak panjang ya. Siapa tahu saya lupa. Iya. Belum jawab. Tapi udah kejawab semua Pak. Tapi kalau boleh saya tambahin nih Pak. Izin Pak ya. Silakan. Oke, sebenarnya investasinya bakal turun. Lihat dulu. Hari ini IHSG naik loh. Hampir 7.000 lagi. To be honest, saya juga kaget. Sebenarnya semua investasi itu bermainan ekspektasi. Pasti berkaget dengar. Semua tuh masalah ekspektasi. Kadang-kadang gini, kemarin ada berita Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Ya kan? Ternyata benar naikin suku bunga, tapi kenapa indeksnya harganya naik? IHSG naik, Dow Jones naik, pokoknya indeks di Amerika naik. Sebenarnya balik lagi permainan ekspektasi. Yang harus kita lakukan adalah kalau memang penghasilannya terbatas, penghasilan semua terbatas kok, saya juga terbatas. Yang nggak terbatas itu adalah pengeluaran. Betul ya Pak Eko ya, pengeluaran tuh nggak terbatas ya Pak ya. Nah, mending rutin aja. Kalau misalkan turunnya ada penurunan yang cukup signifikan, misalkan lebih dari 10%, nah time to buy lebih banyak.
20% time to buy lebih banyak. Tapi ingat, sudah dianalisa dan sudah punya keyakinan bahwa instrumen ini akan naik ke depannya. Terus, kalau misalkan masih belum yakin dengan instrumen ini, lebih baik di research lagi. Nggak apa-apa, ambil waktu aja dulu. Pelan-pelan, taruh di reksadana pasar uang dulu, at least uangnya aman. Nggak kegerus administrasi, bunganya dapat, kepastiannya jelas lah untuk jangka pendek gitu. Daripada taruh di saham, tapi tidur pun nggak pules, makan nggak nafsu. Yang sebenarnya kalau ini ilmu kecil nih, ilmu kecil. Kalau mau investasi itu bukan ini yang paling harus diisi terus, tapi perut harus dijaga. Itu biasa. Kalau misalkan perut nggak kejaga, coba deh besok tiba-tiba turun 1% bisa jual loh, karena panik. Padahal itu belum tentu itu kejadian itu fatal gitu. Itu tuh biasa kayak gitu. Kalau lebih seperti itu insight-nya Pak Eko. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, silakan. Kenapa emas malah turun ya Pak belakangan? Biasanya kalau inflasi gini pada berbondong-bondong beli emas. Ya, oke. Iya, memang sih, wah ini kayaknya udah belajar teknikal juga ini ya, maka dia tahu bahwa biasanya gitu ya. Iya. Oke, gini. Secara jangka panjang, saya pribadi, mohon koreksi kalau saya salah, tapi kalau pribadi saya mengatakan bahwa tetap saya yakin ketika inflasi harga emas pasti akan naik. Kalaupun sekarang belum naik, belum ya. Kenapa? Karena orang masih euforia ke US yang pasti akan terus naik bunganya. Kenapa? Inflasi mereka udah hampir 10% sekarang. Sementara bunganya masih 2%. Kalau mereka terus naik tuh inflasi sampai lebih dari 10, ya bunga mereka akan 5% nantinya. Ya, ketika 5% ya orang pasti akan masuk ke US dulu. Kenapa? Udah pasti dapat 5% kok. Emas belum tentu bisa memberikan hasil seperti itu. Pasti ya. Bentuknya liquid ya, bentuknya cash ya. Itu kan di situ. Jadi mereka ketika kondisi masih seperti ini, maka orang sementara akan mencari ke investing yang memberikan hasil cepat dulu aja. Sementara ya, walaupun kalau ini benar-benar terjadi benar-benar krisis, tetap orang akan lari ke emas. Kenapa? Karena makin nanti dolar itu makin makin terlalu tinggi, itu pasti akan merugikan Amerika sendiri nanti. Nah, mereka akan lari ke emas juga sebagai sihir nantinya. Kalau saya bilangnya nantinya ya. Sekarang masih turun, oke. Tapi ke depannya saya tetap yakin bahwa dia akan naik. Mungkin Bintan boleh tambahkan, Bintan silakan. Thank you Pak Eko. Tapi to be honest ya, kalau misalkan emas dibilang sekarang turun, itu wajar. Kenapa? Ada asumsi bahwa suku bunga akan naik. Suku bunga tinggi itu punya arah berlawanan, kontradiktif terhadap harga emas dan juga harga obligasi, yield obligasi itu ngaruh banget. Jadi kalau mau analisa tentang emas itu punya korelasi yang sama dengan obligasi. Biasanya obligasi dan emas itu akan naik beriringan, dan ketika itu suku bunga akan turun tuh. Biasanya kalau mereka naik jauh, suku bunga turun. Itu biasa kejadian. Dan ketika kemarin krisis tahun 2020, kita ingat banget lah itu kondisinya lockdown bla 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 yang lumayan membuat kita juga dak-dikduk ya. Kok bisa seperti itu gitu. Tapi ternyata obligasi saat itu naiknya lumayan bagus dibandingkan saat ini. 2022 outlook-nya adalah obligasi dan emas tuh pasti turun. Itu ada outlook-nya. Kalau misalkan sobat-sobat Pina pernah baca-baca di beberapa artikel, itu memang sudah dibahas sejak lama. Seperti itu. Dan sekarang yang jadi primadona adalah 4. Gas, minyak, WTI atau Brent, CPO, kelapa sawit, batu bara. Itu primadona untuk dikoleksi untuk saat ini. Tapi do your own research ya, disclaimer on. Kalau misalkan dari omongan ini ada yang menyangkut tentang satu emiten atau lain emiten, atau menyebut salah satu reksadana, disclaimer on, jangan lupa di research lebih dahulu, jangan langsung masuk, tiba-tiba boncos, kita disalahin, tiba-tiba Corina stres. Itu yang jadi disclaimer on, seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita berpikir emas apakah akan naik lagi, sebenarnya bisa aja naik lagi. Kalau ternyata suku bunganya turun lagi, emas akan naik.
Itu udah pasti. Tapi tergantung, kalau kondisi geopolitiknya masih memanas, biasanya emasnya akan naik lagi sih. Karena orang cari safe haven kok. Gitu. Itu ada kontradiktif. Tahun ini benar-benar anomali sekali. Bahkan kita orang-orang investment analis di market pun udah bingung nih bakal gimana ke depannya. Kita lihat data yang bikin data begitu, ini semua kontradiktif, semua bertabrakan. Nggak harus seperti ini. Ini tahun yang spesial banget. 2 tahun ini spesial banget, 2020 hingga 2022. Jadi lebih baik research dulu aja untuk tahun-tahun ini kalau buat sobat-sobat Pina yang baru mulai terjun investasi. Thank you. Silakan Pak Eko. Mungkin ada sobat-sobat Pina yang ingin bertanya kembali, silakan banget loh. Atau ingin ngasih masukan webinar selanjutnya, boleh banget. Ya, silakan. Jangan lupa, betul, nanti kita undang lagi Pak Eko sekalian, ya Pak, kita kolaborasi lagi. Ya, pasti. Betul. Jadi kan dengan Pak Eko, 4 series sudah selesai sebenarnya, kita udah lakuin 4 series personal finance, dan benar-benar ini adalah jalan pembuka kalian untuk menuju ke financial freedom, karena semua bisa bebas. Itu semboyan kita, semua bisa bebas, semua bisa financial freedom. Buat sobat-sobat Pina yang ingin bertanya kembali, silakan. Kita masih open Q&A terkait dengan inflasi. Mungkin saya ingin nanya nih Pak. Ya. Kalau Pak Eko sendiri, biasanya berinvestasi di mana sih Pak? Ya, macam-macam ya. Apa namanya? Karena saya kenal saham aja udah hampir lebih dari 20 tahun lalu, gitu ya. Saya punya saham. Reksadana memang lebih terlambat. Saham dulu baru reksadana. Reksadana juga punya, gitu ya. Terus apa namanya? Ya karena saya financial planner, saya harus belajar juga produk lainnya, Bintan. Jadi saya juga punya peer to peer, oke. Saya juga punya Bitcoin walaupun sedikit, gitu ya. Kenapa? Karena sebagai profesi saya harus tahu bagaimana cara berinvestasi di situ. Dan harus juga merasakan resikonya. Betul. Ya kan saya juga harus bercerita resiko kan, nggak bisa saya cuma cerita untungnya doang. Tapi betul, resikonya juga harus cerita. Kecuali sekarang, Bapak jualan robot trading ya, Pak? Apa? Kecuali Bapak jualan robot trading ya, Pak? Nah, itu. Kalau trading itu saya pernah ikut loh. Saya harus tahu kan. Oh ya, harus tahu gimana cara mereka bekerja, gimana cara mereka berjualan, mengatakan bahwa ini pasti untung, bahwa kalau sesuatu yang pasti untung, ya ngapain dijual, ya kan? Nah, jadi kalau di mana hampir di mana produk ada, walaupun nggak banyak, tapi konsentrasi saya pasti jangka panjang tetap saham. Oke, terus reksadana saham juga ada sebagai menjaga resikonya atau memperkecil resiko di saham tadi. Terus obligasi sekarang agak berkurang. Terus banking dan juga deposito maksudnya ya, dengan pasar uang sekarang lagi konsentrasi di situ. Karena kondisi ketidakpastian biasanya pertama butuh cash atau likuiditas karena harga-harga pasti akan naik. Kedua juga bicara opportunity. Karena biasanya ketika kondisi lagi nggak bagus, investasi jangka panjang pada obral tuh. Ya kan? Saham, terus properti, kalau dananya cukup gitu ya. Apartemen, ya, itu biasanya siap-siap untuk diobral. Nah, ketika itu kita punya cash, nah itu kita bisa milih banyak produk di situ nanti. Jadi sementara sih jangka panjangnya masih ke saham, masih ada ya untuk beberapa saham-saham yang saya yakin akan terus tumbuh gitu ya. Saya nggak lepas walaupun turun. Reksadana juga oke, tapi obligasi saya kurangin dan lain-lainnya di jangka pendek. Luar biasa, itu aja Pak Eko udah diversifikasi. Harus dong. Diversifikasi loh asetnya, jangan langsung taruh semua in saham terus pakai margin, jangan. Itu bercanda-bercanda orang market udah all in margin. Nah, hidup Anda tidak tenang besok. Nah, ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari Kak Viviana. Saham IPO tahun ini banyak sekali, mungkin sebulan ini sudah puluhan Kak. Iya benar, udah puluhan sih. Ya. udah 2 bulan ini udah puluhan. Apakah IDX tidak mereview dengan ketat ya, bahkan bot bot kebab saja bisa IPO? Oh iya. Jualan kebab bisa IPO ya, benar. Iya benar juga sih. Nah, itulah kenapa teman-teman harus masuk ke kelas-kelas seperti ini. Oke, masuk ke aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk menilai suatu perusahaan.
ya, atau membantu teman-teman berdiskusi berinvestasi kemana. Karena di luar sana, teman-teman ya, dunianya lebih kejam soalnya, ya kan? Yang pom-pom luar biasa besar di sana banyak. Banyak sekali, Pak. Ya kan? Yang tiap hari untungnya bermiliar-miliar banyak, tapi nggak pernah masuk ke 10 besar orang terkaya di Indonesia. Tapi saya nggak tahu juga uangnya kemana, ya kan? Tapi ya Anda bisa lihat lah, gitu ya. Anda bisa menilai sendiri. Nah, kalau pertanyaan Vivien tadi, kenapa? Apakah tidak IDX tidak menseleksi? Dia menseleksi. Cuman kan mereka juga punya target, gitu ya. Dan target mereka bukan hanya ekonomi, tapi juga punya target politis, target target sosial dan sebagainya kan. Dan bisa jadi hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan, bukan hanya bicara mengenai keuangan, Vivien. Ya, jadi untuk kalau mereka udah masuk ke situ kan udah banyak-banyak hal ya harus dipikirkan, gitu ya. Misalnya pemerintah bilang harus banyakin UMKM, ya mau nggak mau kan harus dimasukin, gitu ya. Terus harus banyak-banyak industri dalam perusahaan dalam negeri, ya mau nggak mau harus dimasukin. Jadi mungkin agak turun sedikit targetnya atau turun sedikit standarnya, tapi tadi tetap kuncinya di kita. Uangnya toh uang kita kan, targetnya target kita, harapannya harapan kita, tujuannya itu pun tujuan kita. Disitulah kenapa kita ada di sini, kita ngobrol, kita diskusi di sini. Jangan sampai salah, jangan sampai terperosok, jangan sampai juga Anda tidak membuat perhitungan ketika melakukan suatu investasi. Setuju banget, Pak. Setuju banget. Jadi sebenarnya kenapa banyak IPO yang dilakukan dua tahun terakhir ya? Itu banyak banget IPO yang dilakukan. Tapi kalau dilihat dari track record-nya mereka, nggak semua IPO itu sebenarnya bagus. Balik lagi tujuan IPO-nya untuk apa? Jangan lupa dicek prospektusnya, jangan lupa bahwa mereka ingin IPO untuk apa sih? Mereka galang dana untuk apa? Misalkan, untuk bayar utang. Ini jangan. Karena banyak kok yang kayak gitu. To be honest ya, banyak banget perusahaan yang IPO untuk bayar utang. Atau sebenarnya mereka ingin exit plan. Udah ada loh perusahaan yang kayak gitu. Ternyata, oke, mereka doing IPO just for exit. Itu banyak banget. Jadi, kita harus baca prospektusnya baik-baik. Dan tahu dulu, ini perusahaan-perusahaan apa sih? Dan mereka apa sih yang mereka jual? Profitable-nya seperti apa? Kenapa mereka rugi, kenapa mereka untung? Itu kita harus tahu. Karena jangan sampai tiba-tiba, oke, beli saham IPO, besok jamin untung. Enggak, belum tentu. Tapi yang paling penting adalah analisa dulu lebih mendalam, buat apa sih dana IPO itu digunakan, dan manajemen. Manajemen itu nomor sebenarnya salah satu dari sekian puluh hal yang harus kita teliti lebih dalam, karena manajemen adalah mereka yang menggerakkan company itu, dan kita hanya nebeng untuk cari cuan doang. Hitungannya kan kayak gitu, karena kita minority, kita minoritas. Itu sih pesan dari saya. Mungkin ada Sobat Pina yang ingin bertanya lagi, tapi kalau boleh tahu nih Pak, kenapa Pak Eko pegang obligasi? Oke, gini. Investasi sebenarnya kan juga harus disesuaikan dengan jangka waktunya. Bintan. Ya, obligasi saya gunakan untuk tujuan-tujuan jangka menengah. Ketika tujuan-tujuan di bawah 10 tahun, tapi di atas 3 tahun, saya akan menggunakan obligasi. Oke, kenapa? Karena di situ resiko naik turunnya nilai obligasinya tidak terlalu, atau investasi saya tidak terlalu besar dibandingkan misalnya properti. Wah, itu bagus sih, tapi ketika mau jual pasti akan susah likuiditasnya. Saham misalnya, untuk jangka waktu menurut saya 3 sampai 10 itu belum memberikan ataupun masih terlalu beresiko untuk suatu saham tertentu yang returnnya nggak terlalu besar biasanya. Menurut saya kalau 3 sampai masih angkanya 3 sampai 10 tahun itu biasanya nggak terlalu besar. Saya gunakan saham untuk semua tujuan-tujuan yang lebih dari 10 tahun. Nah, jadi obligasi ya tadi untuk waktu-waktu yang 3 sampai dengan maksimal 10 tahun. 10 tahun pun saya lihat-lihat ya.
Tapi biasanya di atas 3 itu saya pasti masuknya obligasi. Betul, betul. Sebenarnya kalau kalau saya pribadi boleh buka-bukaan portfolio. Saya lebih baik saham. Serius. Oke. Lebih baik saham dan tapi dengan catatan penggunaannya itu misalnya setahun 2 tahun. Saham itu saya nggak pernah pengen jual dulu sampai memang saya nilai intrinsiknya dapat. Atau memang dia masih growing ya, udah cuekin aja. Growing aja biarin. Kalau saya seperti itu. Sebenarnya edukasi aja. Boleh perbanyak di saham, tapi jangan lupa yang untuk likuiditas kayak reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap tuh harus ada. Kalau saya lebih banyak di reksadana pasar uang, paling dominan ya. Paling dominan saham, reksadana campuran dan reksadana pasar uang. Kalau saya diversifikasi ke sana. Notabene tujuannya adalah untuk kita bisa, saya lebih cari keuntungan lebih besar. Toh saya kan belum belum berkeluarga kebetulan. Insya Allah dalam waktu dekat lah, insya Allah. Tapi di satu sisi saya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya dan apa yang sudah saya analisa ini long termnya akan mendapatkan momentumnya. Karena kita ngambil mau apa? Karena saya itu orangnya ambil momentum investing, tapi juga ambil value investing di mana ketika sahamnya itu kelihatannya kok murah banget ya. Tapi kita lihat jangka panjangnya, apakah momentumnya akan dapat? Biasanya momentum itu berulang. Sejarah itu berulang. History repeat itself, tapi ada kadang-kadang triggernya yang berbeda. Itu bisa dipelajarin kok. Mungkin kalau mau insight seperti itu, boleh banget webinarnya nanti kita buat lagi Pak Eko ya. Ya, ya. Nah, itu boleh banget. Tapi kalau untuk malam ini kelihatannya kita cukupkan dulu. Kalau semakin kita bahas, kayak semakin malam. Kita ya juga belum makan malam. Kita juga harus istirahat karena saya juga masih belum fit. Kebetulan ini adalah personal finance series terakhir. Tapi kalau sobat-sobat Pina ingin banget ada webinar terbaru ataupun pengen ada lanjutan dari misalkan reksadana belum puas pembahasan seperti apa, atau pengen pembahasan tentang market outlook, atau misalkan saham, ataupun memang penggunaan aplikasi, please kabarin kita aja, nanti kita coba provide, nanti kita akan juga kolaborasi lagi dengan Pak Eko atau mungkin dengan pembicara lainnya. Tapi kita utamakan pada Pak Eko lagi. Jelas Pak Eko yang terbaik lah, masuk ya Pak Eko. Oke. Oke, sobat-sobat Pina, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Eko untuk seriesnya, 4 series luar biasa ini. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Terima kasih sobat-sobat Pina yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga cuannya makin to the moon. Dan jangan lupa bantu isi di form yang udah dikirimkan oleh community manager kami. Nah, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa diisi dulu feedbacknya supaya nanti kita buatkan materi yang sesuai dengan keinginan kalian. Thank you. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. See you guys next time. Thank you. Bye-bye. Hostel ya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Buat sobat-sobat Pina, jangan lupa isi feedbacknya dulu. Habis itu nanti saya coba izin remove ya. Karena biasa ada pembicaraan dulu sebentar dengan Pak Eko dan juga dengan community manager kami. Thank you semuanya. Pak Eko, thank you banget atas waktu.